PDIP harus jelas langsung menyatakan sikap, menyatakan diri keluar dari pemerintahan, dan sangat jelas sebagai di luar pemerintahan sikap tidak tegasnya PDIP terhadap Mas Gibran. Tidak ada pemecatan beliau. Ini juga kan dianggap bahwa PDIP main dua kaki. Masih ada kemungkinan Gibran diambil lagi menjadi bagian PDIP Perjuangan dan diklaim lagi sebagai kadernya PDIP Perjuangan, walaupun pada saat pencapresan yang lalu diusulkan oleh Partai Golkar. Tribunnews on Fokus hari ini kembali menjumpai Anda, Tribuners, bersama dengan saya, Nila Irda. Tribuners, elektabilitas dari PDI Perjuangan ini diakui sejumlah lembaga survei justru menurun, mendekati pemilu 2024 mendatang dan juga mendekati Pilpres Februari mendatang. Sejumlah lembaga survei ini mengatakan tren elektabilitas PDIP ini turun karena banyaknya pendukung yang pro Presiden Joko Widodo kemudian memilih meninggalkan PDIP bersamaan dengan dukungan Presiden Jokowi yang mengarah ke paslon 02 yakni Prabowo Gibran. Untuk membahasnya saya sudah tersambung bersama dengan Direktur Rumah Politik Indonesia, ada Bang Fernando Mas dalam sambungan Zoom di sebelah sana. Bang Fernando, terima kasih sudah bergabung. Bang Fernando sehat ya, Bang? Vanilla sehat, Vanilla juga sehat ya. Sehat, alhamdulillah Bang Fernando. Terima kasih menyempatkan waktunya berbincang kembali Sama-sama. bersama dengan saya. Ini saya mau bahas soal bagaimana justru tren elektabilitas PDIP ini justru turun mendekati pemilu 2024. Sebagai pengantar, saya mau minta komentar Bang Fernando mengamati hal ini. Ini bagian dari PDIP kurang all out atau justru ada faktor lain ini, Bang? Ya, kalau kita melihat apa ya untuk tren baik itu mengenai elektabilitas partai politik dan untuk pasangan capres dan cawapres, ini hal yang biasa sebenarnya. Kalau ada tren naik turun, apalagi kan kalau misalnya antar lembaga survei itu berbeda satu sama lainnya. Betul. Kan kalau saya lihat kan misalnya di 2 bulan terakhir hasil survei, misalnya ada beberapa lembaga survei termasuk itu dilakukan oleh Litbang Kompas yang menempatkan memang justru PDIP di bawahnya Gerindra. Ya. Jadi sesuatu yang wajar, dan ini kalau kita lihat di pemilu 2019 yang lalu kan bagaimana misalnya ada beberapa partai yang diprediksi tidak lolos parliamentary threshold, ada 2 partai waktu itu ternyata mereka mampu bertahan di pemilu 2019 yang lalu dan berhasil menempatkan kader-kadernya di DPR RI. Terus kemudian waktu itu juga PDIP justru diprediksi di atas 20% perolehan suaranya. Justru malah PDIP untuk perolehan suaranya nyaris 20%. Jadi itu sesuatu yang sesuatu yang lumrah, sesuatu yang wajar ketika berbagai variasi hasil lembaga survei, dan tentu ini kan hanya sebuah potret ya. Ya. Potret untuk melihat untuk pemilih itu seperti apa sih gambarannya ketika mereka diminta untuk memilih partai politik yang ada saat ini. Terus kemudian ketika diminta mengenai pasangan capres dan cawapres. Dan kalau saya lihat ya beberapa hasil lembaga survei seperti terakhir yang mengeluarkan hasilnya adalah indikator. Kalau saya lihat PDIP ternyata masih di angka 19%, tidak beda jauh dari hasil pemilu legislatif di 2019 yang lalu. Karena pada saat 2019 yang lalu PDIP memperoleh 19,33. Sementara hasil indikator politik bahwa PDIP hanya memperoleh 19,1. Jadi turunnya nggak terlalu signifikan, hanya sekitar 2,3%, 0,23%. Jadi nggak terlalu signifikan. Walaupun ada beberapa yang coba menempatkan PDIP juga di bawah 19%, misalnya CSIS yang menghasilkan 16,4%, kemudian Litbang Kompas 18%, dan kemudian ada survei LSI Pak Jenny JA yang menempatkan PDIP 19,3% juga. Jadi nggak terlalu signifikan untuk penurunan dari
perolehan PDIP berdasarkan elektabilitas yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei. Dan ini tentu menjadi koreksi juga bagi PDIP, kalaupun ada penurunan walaupun tidak terlalu signifikan, tentu menjadi koreksi dan evaluasi bagi PDIP agar bagaimana mereka menentukan langkah-langkah politik mereka dalam menghadapi pemilu legislatif, pemilu pilpres yang akan datang, supaya apa? Supaya apa yang diprediksi oleh beberapa lembaga survei yang menempatkan PDIP pada urutan nomor 2 ini tidak akan terbukti nanti pada saat pemilu yang akan datang. Hmm. Angka elektabilitas dari PDIP ini, Bang Fernando, yang kemudian ada di sekitar 19% ini, apakah juga berpengaruh pada adanya penurunan juga yang terjadi di elektabilitas Ganjar Mahfud? Keduanya ini di momen debat Cawapres juga sudah selesai, namun kemudian tidak ada peningkatan, begitu bisa saya katakan, elektabilitas dari Ganjar Mahfud. Ini elektabilitas PDI juga apakah mempengaruhi juga, Bang, untuk paslon 03? Justru begini, Mbak Vanila, Hmm. pasca debat Capres di tanggal 12 yang lalu, karena ada beberapa lembaga survei yang melakukan, termasuk Kompas dan juga Pak LSI Pak Denny Ja, itu dilakukannya dari akhir November sampai awal Desember sebelum dilakukannya debat. Pada saat itu PDIP ada yang nggak terlalu jauh sih, tetapi terjadi penurunan. Terus kemudian ada berdasarkan lembaga survei Litbang Kompas, justru PDIP di bawah Gerindra. Gitu. Tetapi pasca dilakukannya debat calon presiden tanggal 12 Desember yang lalu, ada lembaga survei yang melakukan survei yang dilakukan rentang waktu antara 23 sampai misalnya seperti indikator 23 sampai 24 Desember, terus kemudian TSIS melakukannya 13 sampai 18 Desember. Itu pasca dilakukannya debat. Kalau saya lihat, ternyata kalau diprediksi oleh Litbang Kompas, PDIP berdasarkan hasil survei mereka di bawah Gerindra, tetapi berdasarkan indikator dan TSIS ternyata PDIP masih di atas Gerindra. Jadi kalaupun dia untuk elektabilitas capres dan cawapresnya tidak terlalu naik secara signifikan, tetapi di dalam berdasarkan hasil lembaga survei ternyata partai politik dia berdasarkan survei tentang elektabilitas partai politik tidak ada justru memberikan pengaruh yang tadinya diprediksi oleh Litbang Kompas berdasarkan lembaga survei mereka PDIP di nomor 2, justru PDIP malah sekarang menempati nomor urut 1. Jadi tinggal bagaimana sekarang PDIP melakukan evaluasi apa sih kendalanya, apa sih yang menjadi hambatan, apa sih yang menjadi persoalan sehingga suara Pak Ganjar Mahfud pasangan nomor urut 3 tidak terlalu naik signifikan berdasarkan beberapa lembaga survei. Justru kalau berdasarkan survei internal PDIP, malah Pak Prabowo di nomor urut pertama. Ini kan menjadi evaluasi mereka, apa yang menjadi penyebabnya? Apakah sikap politik mereka yang selama ini tidak jelas kan gitu. Sehingga seperti ini, kalau dibilang pendukungnya Pak Jokowi, karena Pak Jokowi lebih cenderung dilihat mendukung pasangan nomor urut 2, akhirnya mereka lebih memilih ke Gerindra. Ini tidak bisa juga kita katakan begitu. Karena kalau kita lihat ternyata PDIP masih tetap pada posisi tidak terlalu jauh dari hasil pemilu legislatif yang lalu. Cuman sekarang yang menjadi koreksi bagi PDIP dan evaluasi, kira-kira sikap politik mereka terhadap pemerintah saat ini, apalagi kan berdasarkan hasil lembaga surveinya Pak Denny Ja, bahwa yang menyebabkan salah satunya adalah dampak serangan PDIP ke Pak Jokowi. Itu pertama. Terus kedua, masalah penolakan PDIP terhadap Piala Dunia. Terus terakhir masalah penyebutan Pak Jokowi sebagai petugas partai. Ya. Jadi ini kan
perlu menjadi evaluasi bagi internal partai, apalagi pada saat itu kan ada pernyataan dari salah satu petinggi PDIP, Pak Jarod, sebagai sebagai bagian masukan dari lembaga-lembaga survei yang katanya gratisan, dan ini saya kira bukan bagian dari pesanan PDIP, sehingga menjadi penting koreksi bagi mereka apa sih yang menjadi penyebab suara Pak Ganjar dan Pak Mahfud pasangan nomor urut 3 tersebut tidak begitu bisa naik secara signifikan, dan justru malah dikalahkan oleh Pak Prabowo berdasarkan survei. Ini kalau kita lihat kan masih ada waktu juga Bang Fernando untuk menuju 14 Februari sampai kemudian masyarakat ini bisa menjatuhkan pilihan untuk memilih siapa presiden dan wakil presiden yang akan dipilih. Sedianya apakah ada upaya begitu ya, upaya besar yang masih bisa dilakukan oleh PDIP mengejar ketertinggalan ini, seperti misalnya adakah potensi untuk kemudian menjaga hubungan baik kembali bersama dengan Presiden Jokowi ini bisa mengubah keadaan yang terjadi saat ini, Bang Fernando? Ya, 48 hari menuju pencoblosan ini tentu waktu yang panjang. Karena apa? Dalam satu hari juga bisa terjadi perubahan yang signifikan di dalam perpolitikan. Jadi itu sangat sesuatu sangat mungkin, dan ini menjadi penting bagi PDIP dan bagi partai pengusung pasangan nomor 3 lainnya. Apa sih kira-kira yang menjadi hal penting dilakukan oleh PDIP untuk meningkatkan elektabilitas pasangan nomor 3 tersebut agar bisa mengungguli dua pasangan lainnya? Tentu ini kalau kita lihat kembali lagi, PDIP posisinya sangat tidak jelas saat ini. Apakah bagian dari oposisi atau bagian dari pemerintah? Karena berulang kali, misalnya seperti Pak Ganjar, terus kemudian Pak Mahfud terakhir kemarin melakukan kritik terhadap pemerintahan saat ini. Justru saya sangat berharap PDIP harus jelas, langsung menyatakan sikap, menyatakan diri keluar dari pemerintahan, dan sangat jelas sebagai di luar pemerintahan. Karena apa? Ini kan juga seperti yang disampaikan oleh Mas Kaisang, Ketua Umum PSI, bahwa ketika melihat pasangan nomor urut 1, di situ sudah sangat jelas sebagai perubahan, yang mengusung perubahan. Jadi terus kemudian pasangan nomor urut 2 sebagai penerus pemerintahan Pak Jokowi. Kalaupun nomor 3 dianggap bagian dari penerus Pak Jokowi, kira-kira ini apa keunggulannya dibandingkan dengan pasangan nomor urut 2? Jadi ini yang harus diperjelas oleh tim pemenangan nasionalnya Pak Ganjar Mahfud, sehingga apa? Ada yang membedakan, ada yang menjadi nilai jual dari pasangan tersebut, sehingga mereka lebih memilih pasangan nomor 3 dibandingkan nomor 2. Karena kan sangat jelas yang sebenarnya persaingan untuk mendapatkan suara untuk dari pendukung Pak Jokowi, yaitu pasangan nomor urut 2 dan nomor urut 3, karena ini sama-sama sebagai penerus pemerintahnya Pak Jokowi. Dan kemudian ini yang harus menjadi koreksi bagi PDIP, P3, dan juga partai-partai lainnya untuk bagaimana agar soliditas dari internal partai, misalnya PDIP, bagaimana soliditas mereka untuk memenangkan Pak Ganjar Mahfud. Terus kemudian bagaimana partai P3 untuk memenangkan Pak Ganjar Mahfud. Terus kemudian Perindo dan yang lainnya untuk bisa memenangkan Pak Ganjar Mahfud. Karena beberapa partai kalau saya lihat ternyata tidak solid dalam melakukan dukungan terhadap Pak Ganjar Mahfud. Termasuk PDIP kan juga perlu melakukan koreksi, karena beberapa kader-kadernya yang coba memakai atribut PDIP memberikan dukungannya kepada pasangan cawapres lainnya, termasuk juga P3 dan juga yang lain-lainnya. Ini kan perlu menjadi introspeksi, koreksi, agar bagaimana struktur partai itu betul-betul bisa bekerja, terus bagaimana dukungan kader-kader partai itu benar-benar kepada
secara maksimal kepada pasangan calon nomor 3. Apakah juga kemudian ini kan 2 kali pemilu yang lalu membersamai Presiden Joko Widodo ini kan mampu memenangkan kontestasi begitu. Apakah kalaupun nanti ketertinggalan ini tidak mampu dikejar oleh PDIP atau elektabilitas Ganjar Mahfud juga tidak bisa dimaksimalkan, apakah ini sebenarnya menjadi salah satu opsi terbaik, Bang Fernando, untuk kemudian PDIP ini ada di oposisi untuk 5 tahun mendatang, periode kepemimpinan selanjutnya, Bang? Ini juga, Mbak Nila, saya teringat juga bahwa sikap tidak tegasnya PDIP terhadap Mas Gibran, tidak ada pemecatan beliau, ini juga kan dianggap bahwa PDIP main 2 kaki. Ya. Jadi dianggap masih ada kemungkinan Gibran diambil lagi menjadi bagian PDIP Perjuangan dan diklaim lagi sebagai kadernya PDIP Perjuangan, walaupun pada saat pencapresan yang lalu diusulkan oleh Partai Golkar. Jadi ini salah satu yang membuat kenapa elektabilitas Pak Ganjar tidak begitu bisa naik mengungguli 2 pasangan calon lainnya. Terus kemudian pertanyaan Mbak Nila tadi, apakah mungkin kira-kira PDIP akan menjadi oposisi ketika nantinya tidak memenangkan Pilpres yang akan datang? Itu sangat mungkin. Apalagi kan sudah sangat jelas bahwa adanya sikap politik PDIP Bu Mega dengan Pak Jokowi. Sementara pasangan nomor urut 2 adalah pasangan yang walaupun tidak secara tegas didukung oleh Pak Jokowi, tapi bisa kita maknain dan publik bisa menilai bahwa Pak Jokowi ada di sana, merupakan bagian dari sana. Karena bagaimanapun juga Gibran adalah anak Pak Jokowi yang tentu sikap politiknya juga tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan dan pendapat-pendapatnya Pak Jokowi sebagai orang tuanya. Oke, beberapa hal termasuk sikap-sikap dari PDIP yang tidak tegas ini juga justru menjadi salah satu hal yang menurunkan elektabilitas, termasuk tidak meningkatnya elektabilitas Ganjar Mahfud. Ini kalau kita melihat survei-survei terbaru begitu ya, Bang Fernando, ini kan peluang untuk kemudian bisa menang satu putaran ini bisa saya katakan kecil karena angkanya juga baru di 46% sekian begitu. Artinya kan apabila memang nantinya berjalan 2 putaran, PR pertama yang harus diselesaikan oleh pasangan 03 ini Pak Ganjar Mahfud kan untuk kemudian bisa mengalahkan salah satu kandidat begitu ya di putaran pertama. Dalam hal ini kan yang paling mungkin adalah untuk bisa mengalahkan 01 karena secara hitung-hitungan elektabilitas ini angkanya yang paling mendekati begitu. Apakah juga kemudian hal ini bisa jadi salah satu upaya untuk mengalahkan 01 dulu baru nantinya bisa melawan Prabowo Gibran di putaran kedua, Bang? Ya, masing-masing kan ini masih terbuka. Apalagi kan gini, kecelakaan politik itu masih bisa mungkin terjadi. Jadi adanya sesuatu yang baik itu pernyataan ataupun sikap politik yang akan bisa berdampak terhadap pilihan-pilihan politik, pilihan-pilihan dari para pemilih. Karena bagaimanapun juga masih ada 3 kali debat dan juga masih ada 48 hari lagi menuju ke pencoblosan, dan ini masih cukup waktu untuk bisa terjadi perubahan-perubahan. Walaupun berdasarkan hasil internal PDIP bahwa Pak Prabowo itu mendapatkan elektabilitas di nomor urut pertama dengan perolehan sekitar 40%, kemudian disusul Pak Ganjar dan Pak Anies Baswedan dan pasangannya. Tentu ini kan menjadi PR juga terus kepada masing-masing pasangan, termasuk pasangan nomor urut 3, bagaimana mereka bisa kalau berdasarkan beberapa lembaga survei memang sangat sulit Pilpres kali ini hanya dilakukan 1 putaran. Jadi menjadi tugas bagi tim dan bagi partai pengusung bagaimana pasangan nomor urut 3 bisa memenangkan kontestasi di 2024 akan datang pada bulan Februari untuk bisa masuk ke 2 putaran. Tentunya kalaupun tidak bisa mengunggulin pasangan nomor urut 2, ya harus bisa mengalahkan pasangan nomor urut 1. Karena kan masing-masing coba mengklaimkan ini bahwa mereka akan berpotensi masuk di putaran kedua, termasuk nomor urut 1 juga kan mengatakan hal demikian berdasarkan survei mereka secara internal. Tetapi
bagaimanapun juga ada berbagai upaya yang dilakukan oleh masing-masing partai untuk bisa memenangkan pasangan capres dan cawapres yang mereka usung untuk bisa masuk ke putaran kedua, termasuk PDIP bagaimana mereka membuat instruksi internal walaupun itu akhirnya bocor ke publik dan banyak orang bisa mengetahui bagaimana mereka gerakan door to door yang diwajibkan kepada para seluruh calegnya agar bagaimana perolehan suara caleg dengan perolehan suara pilpres itu harus sama, kalau tidak akan dilantik. Ini kan bagian salah satu upaya dan strategi agar bagaimana mereka bisa memenangkan pilpres yang akan datang. Tentu ini kan masing-masing partai juga akan melakukan hal yang serupa, tetapi PDIP harus dan juga partai lainnya termasuk TPN harus mempunyai strategi khusus yang betul-betul mampu untuk bisa memenangkan hati rakyat, akhirnya memilih pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Bisa saja misalnya dengan apa sih program unggulan yang mereka tawarkan, apa sih pembedanya antara kartu KTP Sakti itu kan gitu. Jadi apa sih yang menjadi keunggulannya? Apa sih kelebihan dari program-program pemerintahan saat ini? Jangan sampai hanya dijadikan satu identitas saja, tetapi programnya sama, manfaatnya sama. Jadi harus ada sesuatu yang unggul yang betul-betul bisa dinikmati, betul-betul bisa dirasakan oleh pemilih bahwa itulah merupakan kebutuhannya, itulah merupakan kerinduannya di pemerintahan yang akan datang, dan itulah yang diharapkan mereka dari pemimpinnya untuk dilakukan pada 5 tahun yang akan datang. Jadi jangan sekedar sama-sama saja dengan, apalagi kan semua kalau kita lihat hampir sama sih programnya, apalagi coba membuat dengan 88 poin. Jadi apa sih pembedanya sehingga apa menarik hati pemilih, akhirnya mereka tertarik berniat untuk memilih pasangan nomor 3. Oke, terakhir dari saya, Bang Fernando, ini kita asumsikan bahwa nantinya 02 dan juga 03 atau Pak Ganjar dan juga Pak Prabowo yang akan masuk ke putaran kedua. Artinya kan kita sudah kehilangan satu kandidat yang mengusung perubahan. Apakah kemudian di putaran kedua nanti berkemungkinan juga bahwa nantinya positioning dari PDIP atau positioning dari pasangan 03 ini jadi lebih jelas? Apakah akan mengusung atau melanjutkan kinerja Presiden Jokowi, atau ada kemungkinan juga untuk kemudian menjadi pembawa perubahan juga dalam putaran kedua ini, Bang? Kalau tentang masalah perubahan, saya kira tidak terlalu akan diangkat oleh PDIP dan juga partai pengusung lainnya. Karena bagaimanapun juga mereka sepertinya masih takut berhadapan dengan Pak Jokowi yang saat ini menjadi presiden. Ya. Jadi justru yang ditunggu oleh masyarakat, PDIP mampu bersikap dan secara tegas jelas mau berhadapan langsung dengan pemerintahan Pak Jokowi saat ini dengan cara apa? Mereka keluar dari pemerintahan, seluruh kader-kader yang ada di kabinet dinyatakan keluar, mundur dari kabinet. Terus kemudian ketika tinggal masuk hanya 2 capres, yaitu yang tadi seperti Mbak Nila sampaikan, kemungkinannya kalau pasangan nomor urut dan nomor urut 3, saya coba juga menggambarkan kira-kira memprediksi kira-kira ini pendukung nomor 1 ini cenderung kemana sih? Ya. Gitu. Jadi kalau kita lihat ya, berdasarkan potensi dan berdasarkan hambatan yang ada di pasangan nomor urut 2 dan nomor 3, ada kemungkinan pasangan nomor urut 2, nomor urut 1 akan lebih cenderung bergabung ke pasangan nomor urut 3. Karena apa? Mereka pertama kan ini pendukung dari nomor 1, orang-orang yang kecewa terhadap Pak Prabowo. Terus kemudian mereka ini orang-orang yang anti terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Jadi ketika mereka melihat pasangan nomor 2, di situ lengkap. Jadi bagian dari apa yang mereka tidak sukai dari Pak Jokowi dan dari Pak Prabowo. Jadi sangat terbuka dari pendukung dari nomor urut 1 akan bergabung kepada nomor urut 3. Sehingga inilah nanti yang akan menambah kekuatan dan peluang pasangan nomor urut 3 untuk bisa memenangkan pilpres yang akan datang di putaran kedua. Walaupun pasangan nomor urut 1 bergabung dengan pasangan nomor urut 3,
tidak akan merubah pandangan dari dan juga tujuan perjuangan dari pasangan nomor urut 3 karena bergabungnya nomor urut 1 dengan mengubah jadi perubahan seperti yang selama ini diusung oleh nomor urut 1. Tetapi yang menjadi penting sikap PDIP, sikap pasangan nomor urut 3 itu harus semakin jelas. Sehingga apa? Sehingga akan lebih melihat bahwa ketika mereka memilih nomor urut 2 atau nomor urut 3 ada perbedaan. Karena kan selama ini mereka cenderung melihat ya sama saja ketika memilih nomor urut 2 atau nomor urut 3. Sehingga apa? Yang mereka lebih cenderung melihat di mana Pak Jokowi ada, ya di situ mereka, para pendukungnya Pak Jokowi. Tetapi ketika Pak Ganjar ada suatu pembeda dengan pasangan nomor urut 2, ada program-program pembeda, ada gagasan-gagasan yang baru yang menjadi program utama mereka, menjadi perjuangan utama mereka, ini akan menjadi sesuatu yang menarik. Akhirnya apa? Para pemilih akan menentukan pilihan. Termasuk kemarin seperti yang coba diangkat oleh Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud terkait dengan bagaimana komitmen mereka untuk pemberantasan korupsi. Seharusnya mereka coba membuat sesuatu cara-cara agar bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa mereka memang berkomitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi, menghukum para koruptor dengan seberat-beratnya, termasuk seperti yang disampaikan Pak Ganjar akan menghukum mereka di Nusa Kambangan. Terus kemudian adanya komitmen untuk menggolkan undang-undang perampasan aset dari para pelaku-pelaku korupsi. Ini kan coba diyakinkan, jadi bukan sekedar disampaikan, tetapi masyarakat menangkapnya ini hanya sebuah harapan. Jadi ini bagaimana agar masyarakat benar-benar bisa yakin dengan cara misalnya kalau kami tidak bisa menggolkan undang-undang perampasan aset dalam 1 tahun kami akan mundur. Itu kan akan membuat sesuatu yang sesuatu yang bisa menarik masyarakat, mereka bisa memilih pasangan tersebut karena adanya suatu keyakinan. Misalnya seperti itu, adanya komitmen, terus kemudian mereka membuat surat pernyataan mengundurkan diri, yang itu disampaikan kepada masyarakat kalau mereka tidak bisa menggolkan undang-undang perampasan aset. Dan juga begitu gagasan-gagasan lainnya yang menjadi program-program mereka untuk bisa memenangkan hati masyarakat. Oke, kembali ke positioning, kemudian bagaimana kemudian ada pembeda antara 02 dan juga 03 apabila nantinya akan berhadapan di putaran kedua seperti itu. Bang Fernando Emas, terima kasih sekali untuk perbincangannya hari ini dalam program Tribun News on Focus. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Selamat beraktivitas, Bang Fernando. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas Mbak Nila. Siap, terima kasih banyak. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Rumah Politik Indonesia, Bang Fernando Emas. Nantikan obrolan lainnya bersama dengan narasumber-narasumber dan tema-tema lainnya. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.